Baik, perkenalkan nama saya Christian Runu dengan NIM 21021110687. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 dari mata kuliah praktikum sistem multimedia. Saya akan menjelaskan mengenai tag HTML di sini yang bisa teman-teman dan Mer lihat di layar sini. Mulai dari line pertama, di sini ada tag HTML yang mana di sini tag ini akan menentukan dokumen yang sedang kita kerjakan, yaitu dokumen HTML5. Lalu ada tag HTML yang merupakan root dari seluruh dokumen HTML kita. Pada saat di dokumen ini terdapat atribut language yang dengan value en yang berarti Inggris. Lalu di banyak ada tag head. Di sini tag ini yang akan menentukan, di dalam tag ini nantinya akan ditentukan meta-meta serta title dari halaman ini. Lalu di bawahnya ada tag body yang merupakan tag utama di sini, yang mana tag body ini nantinya yang akan tampil di dalam halaman kita nantinya, di dalam halaman HTML atau halaman website. Lalu di dalam tag body ini terdapat yang pertama ada tag audio dengan atribut controls, yang mana atribut controls ini nantinya audio yang ditampilkan itu akan ada uh, controllernya, di mana kita bisa mengatur play and pause, bisa mengatur volume dan sebagainya. Di dalamnya terdapat source atau sumber, yang mana di dalam text source ini ada uh, atribut src, yang mana akan menentukan sumber dari audio kita. Di sini ada tiga sumber, sama saja sebenarnya, namun berbeda tipe audio. Yang pertama ada OGG, MP3, dan WAV. Lalu selanjutnya di sini uh, ada tag video, HTML video, dengan atribut width 320 dan height 240 pixel, dengan ada atribut controls, sama juga dengan atribut controls audio. Nantinya akan kita bisa mengkontrol play and pause, volume, dan lain sebagainya. Ada tiga source, sama juga source-nya, namun di sini berbeda tipe video. Yang pertama ada video MP4 yang diambil dari website W3 Schools, lalu ada video dengan tipe OGG, dan tipe yang ketiga ada video dengan tipe WebM. Lalu selanjutnya ada tag video dengan atribut autoplay, yang mana tadi uh, tag tadi menggunakan controls, di sini menggunakan autoplay, yang akan membuat video yang akan diputar nantinya secara otomatis langsung dijalankan, tidak ada controllernya. Lalu selanjutnya di sini ada tag video, namun di sini ada beberapa button dan beberapa methods, properties, dan event. Dan seluruh elemen ini dibungkus dalam elemen div dengan style text align center yang akan membuat seluruh elemen di dalamnya menjadi ke tengah secara horizontal. Lalu ada tombol yang pertama atau tag pertama, tag button, elemen button, yang mana ini merupakan tag tombol dengan event on click, yang mana ketika kita mengklik button atau tombol ini nantinya akan menjalankan fungsi play pause. Fungsi play pause ini sudah didefinisikan di dalam text script ini. Lalu ada button kedua, uh, yang mana button kedua ini ketika diklik maka kita akan membuat tampilannya menjadi lebih besar, tampilan videonya menjadi lebih besar. Lalu ada button ketiga, ketika kita klik button ketiga ini maka dia akan menjalankan fungsi make small yang akan membuat video menjadi lebih kecil. Lalu ada button yang keempat yang akan membuat video menjadi normal. Lalu ada tag videonya, yang mana ini merupakan sumber dari video yang akan ditampilkan ke dalam halaman website. Lalu selanjutnya di sini ada script yang tadi akan dijalankan di dalam event on click keempat button tersebut. Ada script play pause, make big, make small, make normal. Play pause ini akan membuat uh, video berjalan atau juga di pause. Lalu ada make big, dia akan merubah width dari elemen my video atau elemen video ini dengan ID video 1
make small akan membuat width-nya menjadi lebih kecil, make normal akan membuat my video menjadi normal, kembali ke default-nya. Lalu setelah itu ada HTML YouTube video, dan untuk menampilkan YouTube video dari YouTube, kita akan menggunakan tag iframe. Di sini tag iframe-nya terdapat atribut width untuk lebar, height untuk tinggi, dan source-nya, yang mana kita harus mengambil source ini dari video YouTube, lalu ada title-nya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada HTML geolocation, yang mana ketika kita mengklik button ini, nantinya akan ada button, dan ketika kita mengklik button get location, button try it ini, nantinya kita akan mendapatkan data dari lokasi kita, koordinat lokasi kita. Di sini ada button, ketika kita klik, maka dia akan menjalankan fungsi get location. Dan untuk fungsi get location-nya ditentukan di sini. Lalu selanjutnya ada uh, materi tentang HTML drag and drop API. Di sini nantinya akan dibuat sebuah div, ada dua div. Yang pertama div 1 dan div 2. Ketika kita drop sesuatu di dalam div ini, nantinya dia akan menjalankan fungsi drop. Lalu ketika event on drag over berjalan, dia akan menjalankan fungsi allow drop. Dan di dalam div pertama ini terdapat image dengan source-nya ini dari Waitress Pool dengan atribut draggable true, dan ketika kita mendrag image tersebut, dia akan menjalankan fungsi drag. Lalu ada atribut ID, width, dan height. Lalu ada div 2, div kedua dengan ID div 2. Ketika kita mendrop sesuatu di sini, maka dia akan menjalankan fungsi drop juga. Jika kita drag over, dia juga akan menjalankan fungsi allow drop. Lalu di bawahnya ada text script. Di sini akan ditentukan seluruh fungsi-fungsi yang dijalankan di HTML drag and drop API ini. Ada fungsi allow drop, dia akan mengeksekusi fungsi prevent default dari event yang sedang berjalan. Lalu ada fungsi drop, dia juga akan menjalankan fungsi prevent default dari event yang sedang berjalan, lalu akan membuat variable data dengan isi di dalamnya, itu dia akan mengambil data text, lalu dia akan mengeksekusi fungsi open child. Lalu di bawahnya ada fungsi drag, yang mana dia akan men-set atau mengatur teks dari data transfer ini menjadi event target ID. Sekian itu dari penjelasan saya mengenai seluruh materi yang ada di modul 2. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan hasil dari HTML ini, halaman website dari HTML ini. Kita akan masuk ke browser. Dan ini merupakan hasil dari script-script tadi yang sudah dijalankan. Di sini ada audio, ada video tanpa controls, yang mana video ini akan autoplay, ada video dengan tombol-tombol play, big, small, normal, lalu ada video YouTube, di mana kita mengambil dari source-nya dari YouTube channel DF Rizal. Lalu di sini ada button, yang mana ketika kita mengklik button ini, nanti akan muncul koordinat dari tempat kita berada. Ini berhasil ditimbulkan, lalu di bawahnya ada drag and drop API. Sekian dan terima kasih.